Jadi ketika misalnya kita mau apa namanya, memilih satu lokasi riset untuk bisa dilakukan penelitian etnografi itu, kita harus paham dulu eh, bagaimana sih sebenarnya kelompok komunitas itu melakukan satu event, satu peristiwa, satu eh, aktivitas budaya yang memang itu akrab dengan kita gitu. Selanjutnya memang dan itu relevan dengan kita. Yang kedua adalah aksesibilitas. Kadang ketika misalnya kita melakukan riset dan kemudian susah sekali izin masuknya, transportasinya, akomodasinya itu otomatis susah. Nah, makanya ketika misalnya kita melakukan satu riset etnografi itu pastikan bahwa lokasi riset yang kita mau kaji di dalamnya ya komunitas budaya dan segala macam itu kita bisa dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya adalah pentingnya konteks budaya. Di sini kita harus pilih tempat yang bisa mencerminkan konteks budaya dari kelompok yang diamati dan memang kita benar-benar paham budaya lokal itu dan keunikannya. Selanjutnya adalah keterlibatan pemangku kebijakan. Jadi di sini kita harus melibatkan para pemangku kebijakan untuk bisa membantu proses izin, membangun kepercayaan, dan kemudian bisa mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang kelompok atau komunitas tersebut. Nah, bagaimana teknik rekrutmennya dalam penelitian etnografi itu? eh apa? Yang pertama bisa kita melakukan snowball sampling, rekrutmen partisipan. Jadi kita mulai dengan partisipan kunci. Jadi dalam riset itu ada namanya key informan atau key partisipan. Yang bagaimana key informan itu? Partisipan kunci yang dimaksud di sini adalah partisipan yang memang benar-benar paham terhadap apa yang hendak kita kaji semacam itu. Jadi ketika kita datang satu satu dusun, satu desa, dan kemudian nanti kita nanya sama orang-orang ada di sana, dan kebetulan ketika kita bertanya satu hal, orang itu bisa menjawab sedetail apapun yang kita tanya, dia bisa jawab. Nah, itulah yang namanya informan kunci. Karena kadang ada orang bisa menjawab, tapi hanya seadanya saja, sekadarnya saja. Itu bukan informan kunci. Yang namanya informan kunci adalah ketika kita tanya segala hal tentang budaya di tempat itu, dia tahu. Nah, dan dari situ nanti kita minta rekomendasinya. Pak, kira-kira siapa lagi ya Pak yang bisa saya minta tolong untuk bisa diwawancarai, untuk bisa saya datang ke sana, bertemu, berjumpa langsung. Tuh ya. Yang kedua adalah supaya apa? Supaya bisa mempermudah. Ada namanya propulsif, jadi kita pilih misalnya partisipan berdasarkan karakteristik tertentu seperti persoalan usia atau jenis kelamin atau peran dan dalam komunitas atau kelompok yang dikaji. Nah, kemudian selanjutnya adalah menggunakan jaringan sosial. Jadi menggunakan jaringan sosial ini seperti kita menghadiri pesta, membangun relasi dengan anggota kelompok atau komunitas. Ya, jadi kita berusaha untuk bisa mendekatkan diri dengan orang-orang di sana karena ketika kita belum akrab dengan mereka otomatis data-data yang kita dapatkan juga itu nanti akan sangat kurang. Kenapa? Karena masih menjaga jarak semacam itu. Kalau sudah akrab otomatis mereka pasti akan ceritakan dari A sampai Z lah kira-kira.